Halo, selamat datang lagi di sesi kita. Hari ini kita mau ngobrolin soal mindfulness. Tapi, ini khusus buat Anda yang mungkin sering mikir, wah mana sempat sih meditasi lama-lama. Kita bakal bedah beberapa riset bisnis, termasuk dari HBR nih, yang nunjukin gimana caranya. Misinya simple, cari cara praktis biar mindfulness bisa nyelip di kesibukan sehari-hari. Buat apa? Ya buat ningkatin fokus, biar lebih tahan banting, sama ngurangin stres. Dan ini nih yang menarik. Katanya, nggak perlu meditasi formal yang panjang. Pertanyaannya, apa iya praktek simpel gini bisa beneran ngubah otak kita? Kita coba kupas ya. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Karena persepsi orang soal mindfulness itu seringnya ya itu tadi, duduk diam, meditasi lama. Padahal intinya kan sebenarnya cuma melatih kesadaran kita sama momen sekarang ini. Apa yang lagi dirasa, apa yang lagi dipikirin tanpa ngejudge. Dan itu latihannya bisa kapan aja loh, nggak harus di waktu khusus. Perlu diingat juga, ini bukan sekedar tren sesaat ya. Ada sainsnya kokoh dan relevan banget sama dunia kerja sekarang yang ya tahu sendirilah penuh tekanan. Udah bukan lagi nice to have tapi mungkin udah jadi must have. Oke, menarik. Jadi bukan cuma duduk diam ya. Salah satu sumber bilang ini bisa dipraktekkan sambil kita ngapa-ngapain. Mindfulness in action, gitu istilahnya. Kedengarannya sih anak, tapi contohnya gimana tuh di keseharian? Misal, pas lagi rapat penting, pikiran malah kemana-mana. Gimana tuh? Tepat sekali. Atau mungkin pas kita refleks aja gitu ngecek email terus-terusan padahal lagi ada kerjaan penting lain. Nah, pas kita sadar ada dorongan itu, terus kita berhenti sejenak, nggak langsung nurutin atau malah nyalahin diri sendiri, itu udah langkah awal mindfulness. Kesadaran simpel kayak gini, kalau dilatih terus, ini yang menurut riset para ahli kayak Congleton, Holzel, Lazar, itu beneran bisa ngubah cara kerja otak kita. Area otak buat fokus, buat ambil keputusan, buat respon stres, itu bisa berubah. Ini bukan kiasan loh. Wah serius? Sampai ke struktur otak ya? Berarti efeknya bisa kerasa cepet dong. Ada studi menarik tuh soal musisi simfoni. Mereka mainin lagu yang sama terus, kan bosen ya. Tapi pas pakai mindfulness, malah mainnya jadi lebih bagus. Sumber lain malah bilang bisa bikin kita lebih karismatik, lebih jeli lihat peluang. Kok bisa ya? Cuman dari sadar doang gitu. Kayak, terlalu bagus nggak sih? Hehe, iya, kedengarannya gitu ya. Kuncinya tuh ada di gimana mindfulness ini ngelatih otak kita biar nggak gampang buyar fokusnya. Dan jadi lebih tangguh gitu ngadepin tekanan. Ini nyambungnya ke resiliensi atau daya lenting. Ada studi bagus dari Davidson sama Kabat-Zinn. Mereka neliti karyawan startup biotech yang stresnya tinggi banget kan biasanya. Nah, yang rutin latihan mindfulness, meskipun rata-rata cuma 30 menitan sehari, dan itu bisa dipecah-pecah lagi waktunya, ternyata ada pergeseran aktivitas di otak mereka. Gampangnya, bagian otak yang lebih tenang, yang lebih adaptif, itu jadi lebih aktif. Jadi ini bukan cuma soal bangkit dari masalah besar aja, tapi juga lebih efektif ngatasin gangguan-gangguan kecil sehari-hari yang sering bikin capek mental itu. Oke, masuk akal sih penjelasan sainsnya. Tapi nih, balik lagi ke kenyataan sehari-hari. Pas kita lagi ngerasa, wah, kewalahan banget nih, kerjaan numpuk, terus ada pikiran, cuma gue yang bisa beresin ini, atau pokoknya harus cara ini. Nah, di situasi kayak gitu, mindfulness bantunya gimana? Apa cukup dengan, tarik napas aja? Justru di situ mindfulness berperan. Bantu kita jeda sebentar, terus mempertanyakan keyakinan absolut tadi. Bener nggak sih cuma gue yang bisa? Atau emang nggak ada cara lain ya? Pas kita sadar kita kejebak di pikiran kayak gitu, kita jadi bisa lihat situasinya lebih jernih. Bukan lagi hitam putih, tapi jadi ada pilihan A, B, C, D gitu. Masing-masing ada tantangan sama peluangnya. Stres itu seringnya reda bukan karena masalahnya hilang loh, tapi karena cara kita ngelihat masalah itu berubah. Dan latihannya nggak perlu ribet kok. Coba aja micro-meditation. Sebentar aja, fokus ke napas perut 30 detik di sela-sela kerjaan. Atau pas lagi macet di jalan, coba sadari aja tarikan sama hembusan nafas. Nggak usah diubah, sadarin aja. Udah latihan itu. Oh, jadi ngelatih otot sadarnya ya di momen-momen kecil gitu? Contoh lain deh yang relevan banget kayaknya soal kecanduan ngecek notif atau email. Hampir semua ngalamin kayaknya ya. Gimana mindfulness main di sini? Ya, itu tadi bantu kita ngenalin polanya dulu. Nah, ini dia nih, pengen ngecek email lagi gitu. Sadari itu sebagai pikiran atau sensasi yang muncul aja. Nggak usah langsung diturutin.
Dengan jeda itu, kita jadi punya pilihan. Ini beneran penting nggak sih sekarang? Ini ngelatih fokus balik ke kerjaan yang emang prioritas. Ini juga nyambung ke konsep emotional agility. Jadi kita sadar kalau agak emosi sulit muncul, kayak sebel atau cemas, tapi nggak langsung dikuasai emosi itu. Kita tetap bisa milih bertindak sesuai nilai-nilai kita, bukan karena dorongan emosi sesaat. Menarik banget ya. Gimana kesadaran di dalam diri bisa ngaruh keluar. Ada lagi nih, riset Keltner yang agak bikin kaget juga. Katanya, kalau orang punya kekuasaan, empatinya bisa terkikis. Gimana mindfulness bisa ngelawan ini? Apalagi buat para pemimpin gitu. Dengan mendorong refleksi diri. Misalnya, sebelum rapat, ambil waktu bentar aja. Coba secara sadar, pikirin perspektif orang lain yang bakal ikut rapat. Latihan simpel kayak gitu bantu jaga koneksi dan empati. Biar nggak otomatis ngikutin kecenderungan alami tadi pas posisi kita naik. Malah nih ya, mindfulness juga nyambung ke inovasi loh. Ada studi dari Langer and Hammond. Katanya orang yang mindful itu lebih bisa nemuin potensi baru dari ide atau produk yang tadinya dianggap gagal. Kenapa? Soalnya mereka nggak kejebak sama satu label atau definisi aja. Pikirannya lebih terbuka. Jadi kalau kita rangkum nih ya, mindfulness buat Anda yang sibuk itu, intinya bukan nambah kerjaan baru, tapi lebih ke mengubah cara Anda ngalamin hari-hari Anda. Sedikit demi sedikit, detik demi detik. Ini soal ngelatih otak biar lebih fokus, lebih tangguh, lebih hadir aja gitu di tengah kesibukan. Tujuannya juga bukan buat ngosongin pikiran sama sekali ya, tapi lebih ke menyadari aja apapun yang muncul di pikiran, perasaan, sensasi tubuh, tanpa perlu kebawa arus atau ngejudge. Oke, jadi jelas ya, ini soal kualitas kesadaran di tiap momen. Nah, buat Anda yang dengerin, gimana cara mulainya hari ini? Mungkin pas lagi stres lihat inbox email penuh, coba deh, berhenti sebentar. Sadari 3 tarikan napas penuh. Udah, gitu aja. Atau pas rapat mulai alot, coba perhatiin dulu reaksi diri sendiri sebelum buru-buru ngomong atau ngerespon. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari sumber yang agak bikin mikir juga. Katanya, kita itu sering banget nggak sadar pas pikiran kita ngelantur kemana-mana. Mind wandering gitu. Dan justru, kondisi ini yang sering bikin kita kurang bahagia. Jangan-jangan nih, tantangan kita sebenarnya bukan kurang waktu, tapi kurang sadar aja kemana perhatian kita pergi tiap saat. Coba deh perhatikan. Ada nggak satu momen kecil aja hari ini di mana Anda bisa coba untuk benar-benar sadar dan hadir sepenuhnya? Itu aja mungkin tantangannya.